Kebiasaan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang tabi'i, murid terbesar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yakhtimul Quran fi kulli thalas fi Ramadan. Menghatamkan Al-Quran di setiap 3 malam dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 27 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, ini adalah sesi yang ketiga yang terakhir di dalam kajian Islam intensif menyambut puasa Ramadan 1444 Hijriah. Dan di dalam kajian ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kiat mendapatkan berkah Ramadan. Kiat mendapatkan berkah Ramadan. Perlu kita maklumi bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah.
faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Allah azza wa jalla telah mewajibkan berpuasa pada bulannya, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut, sungguh dia telah benar-benar merugi. Berdasarkan hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Maka tema kita pada kesempatan malam ini yaitu kiat mendapatkan berkah Ramadan. Kiat yang pertama mendapatkan berkah Ramadan adalah seorang muslim wajib untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bagaimana seseorang mau mendapatkan Ramadan sedangkan mendapatkan berkah Ramadan sedangkan dia tidak meyakini kalau Ramadan itu bulan penuh dengan berkah. Maka wajib menjadi keyakinan seorang muslim agar meyakini bahwa Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan masuki tahun ini 1444 Hijriah, dia adalah bukan bulan yang biasa, tetapi dia adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan arti berkah sudah saya jelaskan, yaitu kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berarti Ramadan adalah bulan yang pahalanya banyak dan semakin hari semakin bertambah. Semakin mau habis bulannya, maka semakin bertambah. Ini yang wajib kita pahami dan yakini baik-baik. Sehingga kita semangat untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Dan di antara keberkahan-keberkahan Ramadan adalah Ramadan bulan pengampunan dosa. Bulan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam banyak dalil di bawah ini. Yang pertama, puasa di dalam bulan Ramadan mendatangkan ampunan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa, beribadah malam, salat tarawih pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini juga hadis menunjukkan bahwa Ramadan keberkahannya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lain yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir."
Salat 5 waktu dari Jumat kepada Jumat yang lainnya, dari bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lainnya, adalah menghapuskan dosa di antara keduanya. Selama ia menjauhi dosa besar. Kalau orang sholat subuh, kemudian setelahnya sholat zuhur di waktunya, maka dosa antara subuh dan zuhur terhapuskan. Lalu sholat asar, maka dosa antara zuhur dan asar dihapuskan. Lalu sholat maghrib, maka dosa antara maghrib dan antara asar dan maghrib dihapuskan. Lalu sholat isya, maka dosa antara maghrib dan isya dihapuskan. Lalu sholat subuh, maka dosa antara isya dan maghrib dan subuh dihapuskan. Ini yang dimaksud sholat 5 waktu penghapus dosa. Kemudian sholat Jumat dengan Jumat selanjutnya, penghapus dosa di antara keduanya. Itu per pekan, per tahunnya, bulan Ramadan kepada bulan Ramadannya, penghapusan dosa di antara keduanya. Ini juga hadis menunjukkan bahwa keberkahan Ramadan adalah diampuni dosa, dan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam thumma salakha qabla an yughfara lah." Yang artinya, semoga hidung seseorang tersungkur ke tanah. Artinya, hidung seseorang tersungkur ke tanah itu bahasa kiasan dalam bahasa Arab, yang maknanya adalah dzalla wa khaziya. Dia benar-benar hina, benar-benar sengsara, wa khasira, dan benar-benar merugi. Siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu terlewat darinya bulan Ramadan sedangkan dia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan Ramadan yang paling besar adalah pengampunan dosa. Belum lagi nanti hadis tentang Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keberkahan Ramadan. Dan ini yang ingin kita gapai. Maka harus kita meyakini Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Agar kita semangat untuk mendapatkan keberkahannya. Dan salah satu keberkahan Ramadan adalah diampuni dosa, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah sebutkan makna maghfirah di sini ada 3. Yang pertama, ditutup aib dosa. Tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aib dosa di dunia saat masih hidup atau di akhirat ketika sudah meninggal. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat agung. Berkata Ibnu Aun, ulama Islam abad ketiga Hijriah, "Asbahtu wala adri ayyun ni'mataini a'zamu." Aku masuk pada waktu pagi dan aku tidak tahu nikmat Allah yang mana yang lebih besar. Apakah aku masuk Islam ataukah dzunubun satarahallahu subhanahu wa ta'ala hatta la yu'ayyirani ahadun biha, atau dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tutupi. Ini arti maghfirah. Sampai tidak ada seorang pun yang bisa mencelaku dengan dosa-dosa tersebut.
Ini makna maghfirah yang sangat agung. Dan ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW pernah naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar, faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tadi naik atas mimbar, lalu engkau mengucapkan amin 3 kali. Wahai Allah, kabulkanlah, wahai Allah, kabulkanlah, wahai Allah, kabulkanlah. Apa sebabnya? Kenapa para sahabat bertanya? Karena tidak biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ja'ani Jibril faqala raghima anfu 'abdin dakhala Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Faqultu amin. Semoga, kata Jibril nih, berdoa, semoga seseorang benar-benar hina, rugi, sengsara, ia masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Maka aku pun mengucapkan amin. Yang berdoa adalah Jibril alaihi salam dan yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Ramadan bulan maghfirah. Makna maghfirah yang kedua adalah yaitu seseorang dihapus siksanya di akhirat. Mungkin pencatatan di buku catatan amalnya masih ada, tetapi tidak mendapat siksa atas dosa tersebut di akhirat. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Yang dimaksud mengampuni di sini, yaghfirudz dzunuba jami'an, adalah menghapuskan catatan siksa di akhirat. Tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah diampuni. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak memiliki dosa. Maksudnya siksanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna maghfirah, ampunan yang kedua. Makna maghfirah, ampunan yang ketiga adalah yaitu digantikan dosa dengan pahala. Sebanyak dosa, sebanyak itu pula Allah ganti dengan pahala. Dalam hadis yang dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna maghfirah. Allah berfirman kemudian, wa kana Allahu ghafuran rahim. Allah zat yang maha memberi maghfirah selalu. Maghfirah artinya di sini penghapusan dosa dan diganti dengan amal baik. Ini semua menunjukkan keberkahan Ramadan. Maka harus diyakini Ramadan itu bulan penuh berkah karena dia bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan yang lain yang sangat mencolok dan tidak ada di dalam bulan-bulan yang lainnya, yaitu Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala
banyak memerdekakan hamba-hambanya di dalam bulan Ramadhan. Ya. Seperti misalkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, "Walillahi utaqa wa dzalika fi kulli lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadhan. Maka ini keberkahan Ramadhan. Dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau orang itu mati saat Ramadhan dalam keadaan dia sudah dibebaskan dari api neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia hanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keberkahan Ramadhan yang ketiga yang harus kita yakini bahwa Ramadhan adalah bulan penuh dengan berkah. Doa-doa dikabulkan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Yang artinya setiap hamba dari mereka terdapat doa yang dikabulkan oleh Allah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan yakni fi Ramadhan. Maksudnya hadis ini menjelaskan tentang bulan Ramadhan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang doanya dikabulkan di dalam bulan Ramadhan. Ini menunjukkan keberkahan Ramadhan. Berapa banyak doa yang belum Allah kabulkan, atau kita merasa Allah belum mengabulkan. Ya, berapa banyak doa yang kita rasa Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan. Maka saatnya Ramadhan, bulan yang penuh berkah, salah satu makna keberkahan Ramadhan adalah dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, keberkahan Ramadhan yang lainnya adalah mengangkat derajat di akhirat. Ya, mengangkat derajat di akhirat. Ini ada hadis panjang riwayat Imam Ibnu Majah. Saya sebutkan maknanya. Bahwa ada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Talhah bin Ubaidillah, beliau bercerita ada dua orang yang masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu semangat beribadah, yang satu biasa saja. Yang satu saking semangatnya beribadah sampai mati syahid di medan pertempuran. Lalu yang satu yang biasa saja hidup setahun setelahnya, kemudian meninggal juga. Kemudian Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah idh ana bihima." Wahai Rasulullah, aku melihat di depan pintu surga, melihat dua orang ini yang tadi masuk Islam, yang satu mati di medan jihad, yang satu tidak. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhira minhuma. Lalu ada malaikat dari pintu surga kemudian mengizinkan untuk orang yang kedua masuk duluan. Untuk orang yang kedua masuk duluan, yang tadi tidak mati di jalan Allah, yang hidup setahun setelahnya, masuk keduluan ke dalam surga. Tsumma kharaja fa adzina lilladzi istushhid. Lalu keluar lagi malaikat penjaga surga dan mengizinkan orang yang mati syahid
masuk ke dalam surga. Berarti nomor 2. Kemudian setelah itu, thumma raja ilayya. Lalu setelah itu, datang lagi kepadaku. Karena beliau yang bermimpi. Beliau masih tersisa di luar. Kemudian, faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Lalu malaikat tersebut berkata, pulanglah engkau ke dunia. Belum saatnya. Akhirnya bangun dari mimpinya. Lalu paginya bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang pun takjub dengan ceritanya. Sampai hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Cerita yang mana kalian heran? Ceritanya Tolhah tentang dirinya atau cerita 2 orang yang masuk Islam tadi? Cerita yang mana yang kalian heran? Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadza kana ashaddar rajulaini ijtihadan, thumma istushhid wa dakhala al-akhiru al-jannata qablahu." Ini 2 orang ini wahai Rasulullah, yang mati syahid terlambat masuk surga daripada yang tidak mati syahid. Ini ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah lihat ini. Ini nanti ada kaitannya dengan puasa Ramadan, menunjukkan kepada keberkahan Ramadan. Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah saudaranya ini yang hidup setahun setelah mati ini, meninggal ini, mati syahid ini, hidup setahun. Kemudian para sahabat bertanya, bala, iya, dia masih hidup setahun. Wa adraka Ramadan wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Bukankah dia masih mendapati 1 Ramadan? Ya, subhanallah. Bukankah dia masih mendapati 1 kali Ramadan lagi? Kemudian sholat beberapa sujud lagi di dalam 1 tahun. Inilah pahala yang mengalahkan orang yang mati syahid tadi. Jangan remehkan Ramadan. Dia bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian para sahabat berkata, bala, iya wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard." Maka jarak antara keduanya di surga antara langit dan bumi. Yang pertama, yang terakhir ya, meninggal, yang pertama kali masuk ke dalam surga dibandingkan yang kedua yang mati syahid, itu jaraknya antara langit dan bumi. Sama. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Tetapi jaraknya beda. Apa penyebab bedanya? Mendapati 1 Ramadan sekali lagi. Ini besar pahala Ramadan. Jangan bermudah-mudah. Makanya wajib kita di dalam kalbu kita, perasaan kita yang paling dalam, agar kita mengagungkan bulan Ramadan. Dengan cara apa? Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keberkahan Ramadan adalah yang mendapati Ramadan dan berpuasa di dalam bulan Ramadan akan bersama para siddiqin dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Qudha'ah. Telah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki dari daerah Qudha'ah. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu as-salawatil khams wa addaitu az-zakata wa sumtu ramadhana wa qumtuhu faman ana?" Wahai Rasulullah, kalau aku bersyahadat 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, bayar zakat, puasa Ramadan, maka aku kerjakan seluruhnya itu,
bersama siapakah aku di akhirat kelak? Termasuk apakah aku? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, minas siddiqin wasyuhada. Orang tersebut berarti termasuk orang-orang yang siddiq, dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Ini para ikhwah, keberkahan Ramadan luar biasa. Jangan menggampangkan. Kemudian lihat lagi keberkahan Ramadan selanjutnya. Ramadan, puasa di dalamnya memasukkan ke dalam surga. Ya, meskipun tidak puasa sunnah, masukkan ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhul jannah?" Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, aku tidak tambah amalanku kecuali itu saja. Itu saja. Apakah aku masuk ke dalam surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya. Kemudian orang itu mengatakan sekali lagi, aku tidak akan menambahkan kecuali itu saja. Subhanallah. Puasa Ramadan adalah puasa yang menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan adalah terdapat 7 kejadian yang tidak pernah ada di dalam bulan-bulan yang lainnya. Terdapat 7 kejadian yang tidak pernah ada di dalam bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama, dibuka pintu-pintu surga seluruhnya. Tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka seluruhnya. Tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Yang ketiga, dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin dalam bulan Ramadan. Yang keempat, dibuka pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dibuka pintu-pintu langit dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ada suara yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang ingin dapat pahala banyak, sambutlah Ramadan. Wahai orang-orang yang masih melakukan maksiat, cukupkan Anda di dalam bulan Ramadan. Yang ketujuh, Allah memiliki di dalam Ramadan hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. 7 ini tidak pernah ada kecuali di dalam Ramadan. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Yang artinya jika pada malam pertama bulan Ramadan para syaitan dan pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Dan ini keberkahan Ramadan tersendiri nih. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala alaih min sahih Muslim, bahwa para jin dibelenggu dengan rantai, maksudnya adalah liqillatil asin, saking sedikitnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa kiasan, dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin, yaitu di sedikitnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang kita bisa lihat di dalam bulan Ramadan.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutannya, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang terbuka, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Ada suara yang berseru, wahai pencari kebaikan, wahai pencari pahala, sambut bulan Ramadan, ayo semangat beribadah. Dan wahai pencari keburukan, cukupkan Anda di dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, wa futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Di dalam riwayat Muslim, wa futiha abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat malam Ramadan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, wasulsilatis syayatin, para syaitan diikat dengan rantai, diikat dengan rantai. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keberkahan Ramadan. Maka kiat mendapatkan keberkahan Ramadan adalah meyakini tanpa ragu bahwa Ramadan bulan penuh berkah, keberkahannya yang sudah dijelaskan tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kiat pertama. Apa tadi kiat pertamanya? Meyakini bahwa Ramadan bulan penuh berkah. Baik. Kiat yang kedua yaitu meyakini bahwa Ramadan syahrul ijtihadi fit ta'ah, bulan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ketaatan. Bukan bulan tidur, bukan bulan malas, bukan bulan kaum rebahan, bukan bulan kaum mager, malas bergerak. Tetapi dia bulan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, dan ini dalilnya. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan pahala yang banyak. Aqbil, sambutlah bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambutlah bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya baghiyasyarri syarri aqsir, wahai pencari keburukan, cukupkan. Cukupkan. Kenapa? Karena sudah di dalam bulan Ramadan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, lebih memperbanyak sholat. Dan kalau sudah berbicara sholat, lebih mengerjakan sholat di awal waktu. Kemudian mengerjakan sholat qabliyah dan ba'diyah. Kemudian lebih khusyuk di dalam sholat. Kemudian lebih menunggu sholat setelah sholat. Ini termasuk daripada bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak masuk ke dalam masjid untuk menunggu sholat dibandingkan datang pas iqamah atau rakaat terakhir sebelum salamnya imam. Ini namanya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perihal bersedekah, maka lebih banyak bersedekah. Karena Rasulullah SAW orang yang paling dermawan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Yang artinya adalah Rasulullah SAW manusia paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika
di dalam bulan Ramadan saat ditemui oleh Jibril. Ya, yalqahu fi Ramadan. Beliau menemui Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menggambarkan bagaimana dermawannya Rasulullah SAW. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang lebih dermawan, mengerjakan kebaikan-kebaikan daripada angin yang berhembus. Apa maknanya? Kedermawanan Rasulullah lebih daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus maksudnya adalah yang angin berhembus tidak pernah henti. Maka seperti itulah kedermawanan Rasulullah SAW. Dari mulai malam pertama Ramadan sampai malam terakhir dermawannya tidak pernah berhenti. Itu yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh beribadah sedekah dalam bulan Ramadan. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadan seperti angin yang berhembus atau lebih baik daripada angin yang berhembus. Maksudnya adalah yaitu ketika angin tersebut membawa awan yang gelap kemudian menurunkan hujan. Akhirnya dari hujan tersebut banyak kebaikan yang didapat. Nah, maksud daripada angin yang berhembus, sedekahnya Rasulullah SAW lebih baik daripada angin yang berhembus. Maksudnya banyak dirasakan oleh orang banyak sedekahnya, bukan hanya satu dua, dirasakan oleh orang banyak sedekahnya. Ini namanya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kemudian salat malam, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jelas Ramadan adalah syahrul ijtihad fit ta'ah. Bulan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini baik-baik. Bukan bulan malas-malasan, tidur-tiduran, tidak menentu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Inni la akrah an ara rajulan khalian sabahlalan la fi amali dunyan wala akhirah. Aku sangat membenci seseorang yang aku lihat dalam keadaan kosong, sabahlal, tidak mengerjakan apa-apa, tidak untuk kepentingan dunia apalagi ibadah kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga perkataan beliau tentang hal ini menarik. Kata beliau, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaum gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu yang lebih dahsyat penyesalanku dibandingkan terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Dan itu terjadi dalam bulan Ramadan. Hati-hati. Karena Ramadan bulan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berkenaan dengan hal ini, saya akan menyebutkan tentang ibadah-ibadah yang sangat inti di dalam Ramadan. Apa saja? Yang pertama, mendirikan sholat. Karena puasa tanpa sholat tidak bermanfaat. Dan mendirikan sholat di sini jangan sampai cuma mengerjakan, tetapi benar-benar mendirikan. Yang berarti selalu sholat. Yang berarti sholat di awal waktu. Yang berarti sholat dengan penuh kekhusyuan. Bukan sholat yang ditinggalkan. Bukan sholat yang kadang dikerjakan, kadang tidak. Bukan sholat yang di luar waktu. Jam 7 sholat subuh.
Wah, ini sangat tercela di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena inti ibadah Ramadan salah satunya adalah mendirikan sholat. Sholat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sholat laki-laki tidak berjamaah. Ini sangat tercela di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena amalan inti Ramadan adalah mendirikan sholat. Ini yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-ahdul ladzi bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau seseorang sudah meninggalkan sholat, tidak ada lagi jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, kaum muslimin, dan mereka, kaum kafirin, adalah perihal sholat. Yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la hadza fil Islam liman taraka salata muta'ammidan. Tidak ada bagian dari Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Oleh karenanya, yang sholat, yang meninggalkan sholat tetapi puasa Ramadan, maka puasanya tidak bermanfaat, puasanya tidak berguna, puasanya tidak sah ma'atarkis salah, disertai dengan meninggalkan sholat. Ya, ini amalan inti pertama. Amalan inti yang kedua, yaitu berpuasa karena iman dan berharap pahala. Berpuasa karena iman dan berharap pahala. Apa yang dimaksud dengan berpuasa karena iman dan berharap pahala? Iman, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, berpuasa karena iman, maksudnya adalah al-i'tiqad bi fardhiyati shaumih, yaitu meyakini di dalam kalbu kewajiban puasa tersebut. Nah, ini hati-hati nih, yang cuma ikut-ikutan, orang sahur, umpat sahur, orang buka, umpat buka. Dia tidak meyakini dalam kalbunya bahwa ini saya menahan makan, minum, bersetubuh dari mulai dan seluruh yang batalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, ini adalah kewajiban Allah terhadap saya. Masukkan itu dalam kalbu, itu namanya berpuasa karena iman, bukan karena umpat-umpatan kambing tumbur. Berpuasa karena iman. Dan karena berharap pahala, ihtisaban. Apa maksudnya ihtisaban? Perhatikan, ini perkataan menarik. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau berkata, yasum ala ma'na raghbah, berpuasa dengan penuh kesukacitaan. Puasanya senang, puasa. Ghaira mustasqilin li siyami wala mustatilin li ayyami. Tidak merasa berat saat berpuasa, tidak merasa panjang hari-hari puasa. Malawasnya lagi buka pembila dan ya enggak. Puasa tidak boleh mengucapkan seperti itu. Ya, aduh haus pada hari ini, aduh lapar. Nah, itu tidak ihtisaban namanya. Yang namanya ihtisaban dijelaskan oleh para ulama tadi. Yasum ala ma'na raghbah, berpuasa karena karena suka, riang gembira puasanya. Senang, lapar, senang, haus, senang. Dan kita wajib senang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la khulufu famis saim atyabu min rihil misk indallahi subhanahu. Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan, ini penting ya. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga,
salat tarawih karena iman dan berharap pahala bersama imam di masjid sampai selesai. Kecuali perempuan lebih baik salatnya di rumahnya, meskipun boleh salat di masjid. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa salat malam pada bulan Ramadan, salat tarawih karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini amalan yang ketiga. Dan diharapkan bersama imam sampai selesai. Ya, sampai selesai. Baik itu di 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ya, sampai selesai bersama imam. Dan perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih yang paling utama adalah diperpanjang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, maka jangan engkau tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat tarawih. Yang keempat, ibadah inti di dalam bulan Ramadan adalah bersedekah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dan bersedekah di sini ada 2 macam. Memberi makan kepada orang lain atau membukakan puasa. Memberi makan, misalkan malam-malam seperti ini orang sudah sholat tarawih, dia beri makan. Ya, dia beri makan kepada orang. Atau membukakan puasa. Dua-duanya dianjurkan. Sebagaimana perkataan Sufyan bin Masruq bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imamul Muhadditsin. Beliau mengatakan, idza dakhala Ramadan, jika telah masuk bulan Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am. Sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberi makan kepada orang. Atau membukakan puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sa'iman kana mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'imi syai'an. Siapa yang membukakan puasa, orang yang sedang berpuasa pada waktu berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ternyata yang berpuasa tersebut pahalanya besar pada hari itu karena hataman Quran dia, maka dia dapatkan pahalanya. Ini para ikhwan, ini amalan yang keempat. Amalan yang kelima, yaitu amalan inti di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan berusaha menghatamkannya sebanyak-banyaknya. Meskipun tidak faham apa yang dibaca. Berusaha menghatamkannya sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril dalam bulan Ramadan. Ini kebiasaan Utsman bin Affan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Beliau menghatamkan Al-Quran di setiap 2 malam dalam bulan Ramadan. Kebiasaan Al-Aswad bin Yazid, seorang tabi'i, yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Beliau menghatamkan Al-Quran di setiap malam bulan Ramadan, 2 malam, setiap 2 malam dalam bulan Ramadan. Kebiasaan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i, murid terbesar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yakhtimul Quran fi kulli 3 fi Ramadan. Menghatamkan Al-Quran di setiap 3 malam dalam bulan Ramadan. Kebiasaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata murid terdekat beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Asy-Syafi'i rahimahullah yakhtimul Quran fi 60 khatmah fi Ramadan. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam dalam bulan Ramadan.
Berarti satu hari satu malamnya beliau baca 60 juz. Dan itu tidak mustahil bagi yang lancar. Ya, lancar, yang lancar. Lain mencari huruf dulu. Yang lancar. Makanya saya ini nasihati, dan ini bukan meremehkan, merendahkan, ini nasihat. Yang belum pernah khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan selama hidupnya, padahal sudah berlalu padanya Ramadan, berbelas-belas Ramadan, berpuluh-puluh Ramadan, tapi belum pernah khatam. Maka khatamkan, belajar Al-Quran sampai lancar. Kalau hendak tahu lancarnya seperti apa, seperti Imam Sudes di Mekah. Nah, itu lancar. Yang baca 1 juz setengah jam, itu baru lancar. Maka dia akan bisa menghatamkan Al-Quran 5 hari dengan 6 juz per hari. Dia bisa menghatamkan Al-Quran per 6 hari dengan 5 juz per hari. Bisa. Habis subuh baca setengah juz, setengah jam. Baca 1 juz setengah jam. Habis zuhur 1 juz setengah jam. Habis asar 1 juz setengah jam. Habis isya atau tarawih 2 juz setengah 1 jam. Masih bisa beraktivitas, masuk kantor, jualan di pasar, buka warung, jualan pentol. Kada boleh lah. Ya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa beraktivitas macam-macam. Maka amalan paling utama dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran dan memperbanyak khatamannya. Membaca Al-Quran dan memperbanyak khatamannya. Kemudian amalan inti bulan Ramadan yang lain, yaitu berumrah dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Ya. Maka berumrahlah di dalam bulan Ramadan bagi yang diluaskan rezekinya dan bagi yang dilapangkan kesempatannya. Ya. Kayak ulun ningali berumrah di bulan Ramadan. Ya, pertama mungkin kalau dari sisi biaya ada aja yang membawai, tapi kesempatan. Pertama, peraturan pesantren kena membolehkan. Kecuali harus liburan santri. Pas liburan santri, anak-anak ulun bulik dari pesantren. Ya. Jadi yang punya kesempatan ambillah sebelum ditutupi kesempatannya. Yang punya duit segerakanlah sebelum ditutupi kesempatannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kenapa Ustaz di pesantren? Ya ngajar. Kita kan ngajar. Ngajar per pekan 3 hari. Kalau ulun umroh kosong kelasnya. Tidak ada yang ngajar. Ya. Makanya sekali lagi saya katakan, yang punya kesempatan berumrohlah, jangan ditunda-tunda. Karena ulun banyak dapati orang-orang masih bingung, punya duit, punya kesempatan, bahwal laki bini. Tahun kena aja gin umroh. Kada aku anak tahun ini. Ya, maka berumrohlah. Tidak usah pikir panjang. Karena dia berumrah mendapatkan pahala berhaji bersama Rasulullah SAW. Kemudian amalan inti yang selanjutnya adalah berdoa, memperbanyak doa di dalam bulan Ramadan. Dan ini tidak mesti harus di dalam masjid. Ya, tidak mesti dalam keadaan suci, tapi lebih afdal dalam keadaan suci. Tidak mesti harus menghadap kiblat, tapi lebih afdal dalam keadaan menghadap kiblat. Tidak mesti mengangkat tangan, tapi lebih afdal mengangkat tangan. Intinya berdoa di dalam bulan Ramadan. Perbanyak doa, karena dia adalah bulan pengabulan doa. Apalagi orang yang berpuasa. Berpuasa itu doanya dikabulkan, tidak ditolak.
Thalathu da'awatin mustajabat. 3 doa yang dikabulkan. Salah satunya da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Perbanyak doa. Kemudian yang sebelum terakhir, amalan inti dalam bulan Ramadan adalah berzikir. Nah, ini menarik nih. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah bahwa para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, orang yang berpuasa yang mana yang paling banyak pahalanya? Karena kalau kita pikirkan, ini pertanyaan para sahabat ini cerdas. Karena kalau kita pikir, pahala puasa itu sama. Amalan puasa sama, tidak ada bedanya. Satu dunia, semuanya sama. Apa itu? Dari mulai terbit fajar, subuh, menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa, sampai terbenam matahari. Itu amalan orang puasa. Gak ada bedanya. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Makanya kemudian para sahabat bertanya, ayyus shaimina a'zamu ajran? Orang berpuasa mana yang paling besar pahalanya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, berselawat. Paling banyak zikirnya di dalam bulan Ramadan. Dan kembali lagi, yang zikir yang paling agung apa? Membaca Al-Quran. Maka ulun sering mengatakan yang paling rugi dalam bulan Ramadan yang tidak bisa baca Quran. Ini bukan untuk merendahkan, tapi motivasi. Ayo mulai malam ini belajar Al-Quran. Nanti tahun depan kalau masih hidup bulan Syaban sudah siap masuk bulan Ramadan dan bisa menghatamkan insyaallah ta'ala. Yang terakhir, dan ini harus digalakkan, dan ini agak sulit karena kita di sebuah negara yang tidak terbiasa dengan kebiasaan ini, menghidupkan malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tidak terbiasa kenapa? Karena ada budaya mudik. Tidak terbiasa kenapa? Karena ada budaya baju hanyar. Maka kalau sudah nukar baju hanyar, 10 malam terakhir, hibak, pusat perbelanjaan. Sampai ke rumah, kehalusan parutnya keganalan. Bulikakan. Imbah bulikakan, warnanya kelida. Ya. Dan seterusnya. Sibuk. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, Khalilullah, kekasih Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Ulul azmi minar rusul, seorang rasul dari ulul azmi. Awwalu mustaftihi babil jannah, orang yang paling pertama minta dibukakan pintu surga. Sahibu syafa'atil uzma, orang yang memiliki syafaat yang paling agung untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Ahyal laila wa aiqadha ahla wa jadda wa shaddal mizar. Menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah. Tidak pernah beliau begadang semalaman suntuk kecuali untuk beribadah pada bulan Ramadan. Dan tidak pernah para ulama membolehkan begadang semalaman suntuk kecuali beribadah pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, membangunkan anak istri agar ikut salat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh ibadah. Yang keempat adalah mengikat tali sarung. Kinayatun anil ibti'ad anil jima', menjauhi jima' bersama dengan istrinya. Kenapa? Karena fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang seperti itu. Nah, kadang-kadang, tapi begitulah kita susah di daerah yang kita tidak dikondisikan seperti itu. Kita tidak di negara yang kalau ada urusan di bulan Ramadan paling terakhir tanggal 20 Ramadan.
Karena sudah terpatri di dalam pikiran orang-orang yang tinggal di negara itu, tanggal 21 sampai 10 Syawal libur. Kita tidak ada. Masuk kantor tetap, begawi tetap. Bahkan yang berjualan tambah semangat. Itu hari-hari yang paling utama. Ulun sering sangat respect dengan sebagian para UKM, pedagang-pedagang kecil. Para penjual bakso, para penjual mie ayam. Sering ulun tanya, Ramadan berjualankah? Ampis teh. Ramadan ulun pray sebulan. Subhanallah. Karena ketika dia jadi pengusaha, dia adalah owner terhadap dirinya. Dia pemilik, dia yang mengatur dirinya. 11 bulan ulun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. 10 malam saja atau 1 bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ada gantiannya. Sebagian orang kadang-kadang di 10 malam terakhir, ini setelang lagi rami-raminya. Ini yang lagi diskon-diskonnya, ini yang lagi ramai-ramainya. Nah, disitulah ujian bagi seorang muslim, apalagi yang sudah ngaji. Yang sudah ngaji, hati-hati 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Yang biasa menjuali online, datang ke tempat pengiriman barang, bulang-bulik. Coba lihat yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya? Ini para ikhwan yang beriktikaflah. Ini salah satu amalan inti dalam bulan Ramadan. I'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Baik. Sekarang masih berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan memperbanyak ibadah kepada Allah. Saya akan berikan beberapa hal yang penting berkaitan dengan fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Yang pertama, dahulukan yang paling utama sebelum yang utama. Seperti perhatikan masalah sholat sebelum puasa. Yang kedua, dahulukan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Seperti semangat mengerjakan sholat isya dibandingkan sholat tarawihnya. Karena sebagian orang kadang-kadang mencari imam yang bagus suaranya di sebuah masjid, rumahnya jauh. Kemudian ketinggalan sholat isya. Dan dia merasa biasa-biasa saja karena yang penting dapatin sholat maghrib. Ini salah. Ketinggalan sholat subuh, sedangkan tarawih semangat. Ini keliru. Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Yang ketiga, yang penting istiqamah. Yang penting istiqamah sampai akhir bulan. Karena Rasulullah SAW idza amila amalan athbata. Nabi Muhammad SAW jika mengerjakan amalan, beliau menetapkan amalan tersebut terus sampai mati. Meskipun sedikit. Seperti yang saya katakan tadi baca Quran. Meskipun 1 juz 1 hari. Akhirnya 30 hari khatam. Caranya habis subuh 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis tarawih 4 lembar. Guring, istirahat. Yang penting istiqamah. Ini ada sebagian orang ngejar. Ingin seperti Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi. Ya, habis yang per 3 hari hatam. Berarti kan 10. Ya, hari pertama 10 semangat. Hari kedua sudah mulai hutang. Kayaknya gini. Pas zuhur kau aja disambung. Ya, ini kenapa? Karena memang sudah tidak terbiasa. Maka yang penting istiqamah meskipun sedikit. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kiat seseorang mendapatkan berkah Ramadan, yaitu meyakini Ramadan syahrut taqwa. Tadi yang pertama kan meyakini Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Yang kedua, meyakini Ramadan bulan bersungguh-sungguh ibadah. Yang ketiga, meyakini dengan seyakin-yakinnya Ramadan bulan taqwa. Maka hati-hati
yang berpuasa tapi tidak bertakwa. Ya, yang berpuasa tapi tidak bertakwa, maka ini tidak ada manfaat puasanya. Yang berpuasa tapi tidak bertakwa. Di antara hal-hal yang tidak takwa saya sebutkan karena waktu. Yang pertama yaitu puasa tapi masih dusta, ini tidak bertakwa. Puasa tapi masih mengerjakan hal-hal yang menunjukkan kepada kedustaan. Menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, memanipulasi. Ini tidak bertakwa saat puasa. Yang ketiga, puasa tapi masih mengerjakan hal-hal kebodohan. Seperti ghibah, namimah, membicarakan orang lain, keburukan orang lain tidak di hadapannya, mengadu domba antara dua orang, ini kebodohan. Ini tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Ramadan bulan takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan takwa salah satu maknanya adalah an yu'ta' fala yu'sa. Ditaati tidak dimaksiati, itu takwa. Maka Ramadan bulan takwa. Hati-hati. Puasa-puasa tapi tidak bertakwa, mengerjakan kebodohan. Termasuk di dalamnya adalah ghibah, namimah. Bahkan sebagian ulama, meskipun ini pendapat lemah, sebagian ulama mengatakan yang menghibah saat puasa batal puasanya. Itu pendapat ulama salaf. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bih wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan mengkonsekuensikan kepada kedustaan, kebodohan, Allah tidak mempunyai hajat untuk dia tidak makan, tidak minum. Yang keempat, puasa yang tidak bertakwa adalah puasa yang mengerjakan hal-hal yang melalaikan. Apa itu hal-hal yang melalaikan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal-hal seluruh yang melalaikan. Ya. Seperti misalkan saya sebutkan contoh-contohnya. Sibuk dengan handphone, tidak membaca Al-Qur'an di handphonenya, sibuk dengan handphone. Entah apa yang dia kerjakan dengan handphonenya. Berlama-lama, berjam-jam dengan media sosialnya. Belum lagi kalau seandainya yang dia lihat adalah yang haram, tambah lagi. Kemudian yang kedua, banyak tidur. Yang ketiga, duduk lama di depan televisi. Melihat hal-hal yang tidak bermanfaat saat dia berpuasa. Bahkan cenderung dosa. Kemudian selanjutnya, membaca majalah-majalah yang merusak. Bukan buku-buku yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu duduk-duduk. Nah, ini zaman kafe-kafe. Duduk nongkrong lama. Ya, ngobrol. Yang keenam, mendengarkan musik dan nyanyian. Apalagi ditambah dengan melihat acil-acil berjoget. Bulan Ramadan. Ini tidak bertakwa. Ini namanya laghu, hal-hal yang melalaikan. Yang selanjutnya, ini bagi perempuan, terlalu lama di dapur. Terlalu lama di dapur, secukupnya. Ya, ini ada sebagian, saya tadi baru dengar kajian. Kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, aneh sebagian kaum muslim masuk bulan Ramadan, kemudian sebelum masuk bulan Ramadan, pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, membeli banyak makanan, minuman. Seakan-akan bulan Ramadan bulan makan, bulan minum. Bulannya makanan minuman yang yang biasanya tidak dibeli juga. Sampai terjadi inflasi kan kalau bulan Ramadan. Aneh. Bulan puasa. Tetapi seakan-akan ingin memperbanyak makanan minuman. Ini hati-hati para perempuan. Ya. Kalau seandainya suaminya diluaskan rezeki, nungkar aja kada usah masak. Kalau seandainya suaminya diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan menyibukkan diri terlalu lama di dalam dapur. Kemudian sibuk dengan para perempuan di depan kaca bermake up lawas-lawas, Qur'annya kada dibaca. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali yang melalaikan dengan ini. Maka saya nasihatkan janganlah taruhan dengan Ramadan. Keberkahan Ramadan begitu banyak untuk kita taruhkan. Kalau seandainya tidak sanggup, pasti membuka media sosial yang tidak bermanfaat, apalagi mengandung dosa, dihapus dulu deh. Selama bulan Ramadan, hapus saja. Kada berdosa, Pian. Kada ketinggalan zaman. Ya. Dan sebagian ustadz kadang-kadang, kalau sudah masuk bulan Ramadan tuh, dulu ya, saya waktu masih admin sebuah grup ustadz dakwah terbesar, masih ada tapi saya sudah keluar. Biasanya sebagian ustadz, afwan kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, mohon maaf izin mau keluar, kita ketemu lagi Syawal. Mohon maaf izin mau keluar, ketemu lagi Syawal. Kan grup WhatsApp banyak tuh. Ya, grup reuni TK, reuni SD, banyak tuh grup WhatsApp. Itu semua melalaikan. Hati-hati dalam bulan Ramadan. Karena melalaikan membuat puasa kita mengurang pahalanya. Yang terakhir ar-rafath, yang sebelum terakhir ar-rafath. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi war-rafath." Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja, tetapi puasa hakikatnya adalah menahan perbuatan sia-sia melalaikan. Dan puasa menahan dari hal yang rafath. Apa itu rafath? Al-kalamul fahish. Perkataan kotor, keji. Saya sekarang para ikhwah, kalau sedang bermain media sosial, maka akan terdengar perkataan-perkataan orang-orang yang publik figur, yang bahkan bukan publik figur, yang biasa-biasa. Perkataan-perkataan kotor, kasar, anjing, menyebutkan kemaluan laki-laki, perkataan tolol, itu sudah biasa. Haram hukumnya kita untuk mendengar. Apalagi menikmati perkataan itu. Apalagi mengucapkannya. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Karena itu al-kalam al-fahish. Perkataan yang keji. Atau wa yutlaqu 'alal jima'. Atau rafath adalah perkataan yang berkaitan dengan jima'. Hubungan laki-laki perempuan. Ramadan jauhi. Melihat itu, mendengar tentang itu, berucap tentang itu, menulis tentang itu. Karena mengurangi pahala puasa Ramadan. Apalagi sampai di zaman sekarang membuat video tentang itu. Dan mengambil uang darinya. Jadi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai dosa besar. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang, divideokan, disebarkan. Bagi mereka siksa yang pedih. Sekarang sudah jadi cara mencari duit yang nonton jutaan. Dan hati-hati itu dalam bulan Ramadan. Saya nasihatkan tarik itu video. Dan yang sangat ironi, yang kadang-kadang membuat itu sudah berjilbab. Bahkan sebaliknya ada yang sudah bercadar. Na'udzubillah. Ini ngaji sama siapa nih? Ya. Allahumma fashhad, ya Allah, saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada murid-murid saya yang seperti itu, mudah-mudahan tidak ada. Kalau masih ada murid-murid yang saya seperti itu, saya sudah sampaikan. Selesai urusan saya. Ini akibat dari sebagian ustadz tidak tegas. Dibiarkan jamaahnya berbuat seperti itu. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir termasuk puasa yang tidak bertakwa, puasa bakalahi. Karena memang sedang puasa itu lapar, haus, kadang-kala tegatuk sedikit.
Langsung apa ya kamu? Tampar kah? Lapar, semua samaan lapar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka dia tidak boleh berbuat sakhab. Apa itu sakhab? As-siyah ma'al khisam. Berkelahi sambil bertengkar. Dan ulun mungkin pernah ceritakan, misalkan ini ulun duduk di sini, di situ horden ini Ka'bah. Ya, di depan ulun sekitar 2 saf, itu orang berkelahi 5 menit sebelum azan maghrib. Di hadapan Ka'bah. Dan ulun paham bahasa Arab, yang berkelahi orang Arab. Perkaranya tidak mesti harus dikelahikan. Ya, tidak mesti. Sampai beludahan di hadapan Ka'bah. Subhanallah. Ini membuktikan benarnya sabda Rasulullah SAW. Bahwa kalau seandainya salah seorang dari kalian berpuasa, fa in sabbahu ahadun aw qatalu falyaqul inni shaim. Kalau seandainya dia sedang berpuasa lalu ada yang mencelanya, mengajaknya berkelahi, maka ucapkan saya sedang berpuasa. Tapi jangan ditamparin begitu. Saya sedang berpuasa. Artinya apa? Rentan. Orang yang puasa dengan kelahi itu sangat rentan untuk berkelahi karena lapar, karena haus, uyuh, sama-sama uyuh. Nah, ini yang terakhir para ikhwah, kiat agar mendapatkan berkah Ramadan adalah berdoa. Banyak-banyak berdoa. Disehatkan badan, diberikan afiat, diberikan petunjuk oleh Allah, dihilangkan rasa lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian juga banyak-banyak berdoa agar mudah beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang bisa saya sampaikan, dan ulun mohon izin Ramadan ini mungkin ulun berhinip di pesantren saja, jadi tidak kemana-mana. Sudah banyak masjid undang assalam, Syafi'i, assalam Ayahanda Haji Abdul Samadnya. Semalam barang sateja. Ulun lihati kena Ayahanda hai. Mun ulun bepadah lihati berarti kededa tau. Ya. Biar banyak kita di grup Ustadz Kalsel, banyak ustadz-ustadz yang baru datang, banyak mahasiswa-mahasiswa dari STDI yang sudah kita data dan dibagi ke masjid-masjid. Ya, mudah-mudahan mereka tenaga-tenaga baru. Dulu ulun Kak Saiful ingat dulu kita nyari masjid susah untuk mengisi kajian. Sekarang masjid alhamdulillah banyak, maka tinggal bagi-bagi tugas saja. Ya, bagi-bagi tugas. Mahasiswa-mahasiswa yang dari Jawa, yang asalnya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, banyak, dan mereka sudah didata dan sanggup ceramah, sanggup imam, sanggup macam-macam. Alhamdulillah. Berkembang dakwah sunnah dalam waktu yang tidak lama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesi terakhir dari kajian Islam intensif. Insyaallah taala kita bertemu lagi setelah bulan Syawal. Jadi bulan Syawal imbahnya berarti setelah bulan Syawal. Taib, ini yang bisa disampaikan. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika seorang wanita hamil muda namun kesehatannya kurang baik? Ia sangat ingin berpuasa. Manakah yang lebih baik? Tetap berpuasa atau tidak? Jawabannya, kalau ditanya manakah yang lebih baik, tetap berpuasa atau tidak, dikembalikan kepada kondisi kesehatan. Kalau ditanyanya ini, dikembalikan kepada kondisi kesehatan. Siapa yang lebih tahu? Yang lebih tahu adalah dokternya yang mengurus kehamilannya. Kira-kira dia kuat atau tidak. Tapi kalau ditanya, Ustadz, wanita hamil dan menyusui itu sebenarnya bolehkah berpuasa? Jawabannya, itu hukum asalnya.
hukum asalnya wanita hamil dan menyusui adalah berpuasa. Sebagaimana hukum asalnya orang musafir adalah berpuasa. Sebagaimana hukum asalnya orang yang sakit adalah berpuasa. Tapi jika tidak sanggup, maka dia boleh berbuka. Nah, kayak itu kisahnya. Karena sebagian wanita hamil kadang dia kuat. Dia tahu cara agar susunya tidak habis, asupan makanannya tidak habis. Dia tahu caranya. Yaitu dengan makan kurma, makan susu, ya, sebelum waktu sahur. Karena ulun punya pengalaman pribadi dengan mamanya kekanakan. 2 anak dalam keadaan hamil waktu Ramadan, puasa. Alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada kesulitan sama sekali. Tetapi ini sesuai dengan kesehatan sang ibu masing-masing. Jadi kalau ditanya mana hukum asalnya bagi wanita hamil dan menyusui? Bolehkah berpuasa? Boleh, hukum asalnya puasa. Kalau tidak sanggup, maka berbuka. Kalau berbuka, maka mengqadha. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan apakah amalan-amalan di bulan puasa sama pahalanya jika dilakukan orang yang tidak puasa karena sakit atau hamil? Maka jawabannya iya, sama. Kalau seandainya sakit-sakit dia tidak puasa, dia baca Quran, sama dia dapatkan pahalanya. Ya. Kalau seandainya dia hamil, dia tidak puasa, kemudian dia berzikir, sama pahalanya. Karena keagungan bulannya, bukan hanya karena dia puasa saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa? Hukumnya boleh. Baik di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Menurut pendapat yang dikuatkan. Tetapi harus jaga-jaga, jangan sampai terasa di tenggorokan. Jika terasa di tenggorokan dan disengaja, batal. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukum obat yang disuntikan ke dalam tubuh injeksi ketika berpuasa? Begitu pula dengan obat yang dihirup yang hanya sampai ke paru-paru, tidak ke lambung. Jawabannya, injeksi macam-macam. Yang tidak diperbolehkan atau yang membatalkan puasa adalah apabila memberikan kekuatan pada tubuh. Karena kalau kita perhatikan pembatal-pembatal puasa itu ada 2 macam. Yang melemahkan tubuh, yang menguatkan tubuh. Yang melemahkan tubuh seperti muntah dengan sengaja, mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, berhijamah, donor. Ini melemahkan tubuh. Karena Islam tidak boleh, Islam tidak membenarkan membahayakan tubuh, itu masalahnya. Yang kedua, menguatkan tubuh. Karena tujuan puasa adalah menahan lapar dan haus. Maka menguatkan tubuh tidak boleh. Seperti suntikan yang menguatkan tubuh. Tapi kalau suntikan panas misalkan, disuntik agar turun, ya biasanya kan dokter seperti itu. Terakhir adalah suntikan. Minum obat, masukkan obat dari pantat. Terakhir kalau sudah tidak turun juga, disuntik. Nah, suntik ini tujuannya menurunkan panas, tidak menguatkan badan. Ini boleh, tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah yang menguatkan badan. Wallahu a'lam. Begitu pula dengan obat yang dihirup yang hanya sampai ke paru-paru, tidak ke lambung. Maka jawabannya adalah tergantung. Obatnya ini apakah yang dihirup itu hanya udara, tidak ada molekul-molekul air yang ke dalam tenggorokannya. Jika itu hanya itu, maka tidak mengapa. Tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Bagaimana tanda-tanda jika puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tanda secara eksplisit khusus terperinci berdasarkan hadis sahih, dalil yang sahih tidak ada. Dan semua amal dalam Islam tidak ada tanda amalnya diterima, enggak ada. Dan ini hikmah Allah. Karena kalau seandainya ada orang mengetahui amalnya diterima oleh Allah, maka dia nanti mungkin tidak mau beribadah lagi. Kenapa? Karena merasa amalnya sudah diterima oleh Allah. Saya beri contoh misalkan nih, Lailatul Qadar.
Tidak ada dalil secara eksplisit yang sahih tanda orang dapat Lailatul Qadar. Gak ada. Dan yang paling utama, kisah waktu ulun SD, Lailatul Qadar itu adalah cahaya dari langit putih masuk ke bubungan rumah, masuk ke dalam tubuh seseorang. Isuknya sidin jadi tabib. Ini tanda didustai orang. Ya, ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, itu kalau seandainya ada orang ditandai atau ada tandanya dapat Lailatul Qadar, maka mungkin dia tidak mau beribadah lagi. Bahkan mungkin dia bermaksiat. Kenapa demikian? Karena pahalanya kan mendapatkan lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan kan segitu. Ngejar yang dapat umurku wah ini 40, dapat aku Lailatul Qadar. Berarti aku dapat 83 tahun 4 bulan. Sisa umur misalkan umurnya 60, sisa umur maksiat aja kita. Minum, berzina, minum khamar. Masih ada bonus utang tabungan. Nah, tidak usah sholat, tidak usah puasa, masih ada tabungan. Nah, ini kalau seandainya ada tanda orang dapat Lailatul Qadar. Hikmah Allah, tidak ada tanda secara eksplisit. Tetapi para ulama menyebutkan tanda secara umum. Apa itu? Min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'dah. Termasuk diterimanya amal ibadah, tandanya adalah dia beramal ibadah setelah beramal ibadah. Lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu alam. Jika terbiasa membaca Al-Quran di luar Ramadan, apakah afdalnya di saat Ramadan mengulang dari awal atau melanjutkan bacanya? Lanjutkan saja, itu lebih baik. Karena agar amalannya istiqamah. Wallahu alam. Bagaimana menghadapi suami setiap bulan Ramadan selalu marah tanpa uzur syar'i? Bagaimana saya harus menghadapinya? Apakah ibadah saya diterima? Dan apakah saya bisa meraih Lailatul Qadar dengan keadaan seperti ini? Apa hubungannya suami marah dalam bulan Ramadan? Lapar kalau sidin binanya lah. Ya, yang jelas bagi suami istri yang mendapati kekurangan dari pasangannya, maka bersabarlah dan sering-sering memaafkan. Pian, wahai bini yang bertanya seperti ini, mudahan tetap dapat Lailatul Qadar. Meskipun laki pian suka marah. Yang penting bersabar. Ya. Kemarin ada yang curhat dari perempuan. Yang pertama suaminya curhat ke saya. Kemudian curhat dari perempuannya. Sebenarnya saya tidak masalah Ustaz. Cuma saya ini pelajaran bagi laki-laki. Cuma saya memerlukan agar suami saya tidak kasar. Suami saya lembut. Suami saya bisa diajak ngobrol. Itu saja. Nah, ini pelajaran bagi laki-laki. Jangan sedikit-sedikit bentak, sedikit-sedikit. Apa ya kamu? Ya jangan. Apalagi sedikit-sedikit cerai. Awas sih kamu. Benganga aku cerai kamu. Benganga dicerai ya biasanya. Subhanallah. Ya. Maka ya sabar dengan perempuan. Karena kita laki-laki yang lebih diwajibkan untuk lebih bersabar. Saya bukan membela para perempuan. Tetapi kita laki-laki secara dalil syar'i yang lebih diwajibkan untuk bersabar. Dan ketika saya mengucapkan seperti ini bukan berarti saya suami yang sabar, tidak. Cuma dalilnya begitu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian wahai para suami berbuat baik kepada para istri. Kepada istri, bukan para istri. Pada istri. Ya. Kemudian dalil yang lain, Rasulullah SAW bersabda tentang berbuat baik kepada istri, yaitu diantaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai'in fi dhila' a'lah. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas.
Disitulah perempuan diciptakan. Jika engkau ingin meluruskannya, berarti engkau ingin mematahkannya. Fa istamti wa hiya ala iwaj. Maka nikmatilah dengan kebengkokannya. Kena menangis, dengar akan aja tangisnya. Imbahanu ketawa serongan, dengar akan ketawa serongan. Ya. Jangan dihadapi ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jangan dikerasi karena perempuan itu kasihan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan fa innahunna awanun indakum. Mereka itu adalah tawanan bersama kalian. Bayangkan, tidak boleh keluar satu langkah dari rumah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh bersedekah 1 rupiah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh puasa sunnah suami ketika hadir di rumah kecuali dengan izin suami. Dia tawanan. Ya. Makanya istri sangat tercela ketika minta cerai tanpa sebab. Istri sangat tercela ketika dia kabur dan membuat marah suaminya sedangkan dia sangat memerlukan suaminya. Nah, Islam mengatur sudah indah sekali. Dan saya nasihatkan kepada suami yang sering marah-marah kepada istrinya. Gini, terakhir ya para ikhwah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan dari jenis kalian pasangan kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau Allah menciptakan seluruh anak Adam laki-laki, seluruhnya laki-laki, kededa bebinian, disuruh mencari bini dari jenis selain manusia, baik itu dari jin atau dari hewan, maka tidak akan pernah tercipta rasa mawaddah, sakinah dan rahmah. Sebungas apapun yang kuntilanak, ada bisa ya hendak diragap sini hilang sini ya. Kemudian sebungas apapun warik tidak akan mendatangkan sakinah, mawaddah, rahmah. Maka ulun sering menyinggung laki-laki atau suami istri yang sering bertengkar. Ini jangan-jangan salah satunya hantu atau binatang. Kenapa? Karena kalau sesama manusia langsung dapat klop dia. Langsung dapat klop. Langsung dapat sakinah, mawaddah, rahmah. Ya, langsung. Karena sama-sama manusia. Meskipun tidak berpacaran sebelumnya. Nah ini ayat membantah konsep pacaran untuk mengetahui pasangan sebelumnya. Gak perlu. Karena sudah tabiat manusia. Kalau sama-sama pasti klop. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau bujur-bujur manusia. Makanya yang rancak berkelahi jangan-jangan salah satunya hantu, jin, atau hewan. Dan ini perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Silahkan cek. Ya. Nah, makanya nanti mungkin kalau bini dimarahi oleh istrinya, ayo, aku kada mau jadi hantu aja bininya. Ya. Kita manusia, ayo bersabar. Demikian. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf panjang, tapi karena ini pertemuan, karena setelah ini mungkin kita libur ya. Mungkin akan bertemu kembali setelah Syawal. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.